Baik Bapak Ibu, Salam. Hari ini pada hari Minggu, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan berita jemaat. Di masa pandemi saat ini, kita tetap melakukan pelayanan baik secara virtual melewati Facebook dan YouTube. Kemudian yang berkenaan dengan masa pandemi ini, kita tetap memperhatikan prokes kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu hari ini kami akan bacakan berita jemaat pada hari ini. Yang pertama, berita pelayanan. Yang kedua, petugas ibadah hari Minggu di gereja Epata. Kemudian kebaktian lingkungan sampai dengan Romawi yang ke-7 dan ke-8 kami akan bacakan. Yang pertama, berita pelayanan. Hari ini kita akan dilayani oleh lingkungan Bethlehem dengan liturgus penetua diakon para itu. Kemudian pimpinan ibadah kita Ibu Pikar Grasabella WSTH. Jadi hari ini akan kita dilayani oleh penetua diakon lingkungan Bethlehem. Kemudian berita lain dari berita pelayanan Romawi yang pertama, kemudian bagian 1 petugas pelayanan, kebaktian lingkungan syukuran Romawi yang kedua. Yang ketiga, kebaktian SPB, kebaktian SPPR, kebaktian SPP SPR, kebaktian sekolah hari Minggu, kebaktian SPL lansia. Kemudian hal lain tidak ada perubahan, dan berita keuangan juga tidak ada perubahan. Demikian berita jemaat pada minggu hari ini. Kami atas nama pengurus dan penetua diakon lingkungan Bethlehem menyampaikan selamat beribadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kami akan membaca sebagai pengantar untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan norma baru atau new life, new normal life. Di tengah pandemi COVID-19, hidup dengan tatanan normal baru menuntut kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih dan sehat. Dengan pertolongan Tuhan kita mampu menjalani keseharian kita dengan lebih bijaksana dalam tuntunan Tuhan. Kemudian kita sambut pengantar itu tadi dengan menyanyi PKJ nomor 13 1 sampai bait yang kedua. Kita masuk dalam rumahnya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul
Kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, sidang jemaat, kita angkat puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 bait 1 sampai baitnya yang kedua. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur,
maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan Nas Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis yang diambil dari Mazmur 45 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 dengan judul Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Anak-anak panah tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kita kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 bait 1 sampai baitnya yang kedua. Tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan
yang terdapat di dalam Markus pasal 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum kita sama-sama membaca serta merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu bahwa kami berpegang kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu mengasihi dan mencintai kami tanpa batas. Pada saat ini Tuhan, kami datang, kami bersekutu ke hadapan-Mu. Kami ingin Tuhan sama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan hamba-Mu yang menyampaikan serta setiap jemaat yang mendengarkan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan dapat menjadi pedoman dan pegangan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kedari itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Markus pasal 7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8 di bawah perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Amin. Selamat pagi, Shalom. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kita diperhadapkan dengan pemberitaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang hidup di Indonesia, terkhususnya di Kalimantan, hidup di tengah adat istiadat sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Adat istiadat ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, terkhususnya di Kalimantan ini sendiri. Tetapi setelah masuknya Kristen ke Kalimantan, adat istiadat dapat dikenal dengan kontekstual budaya. Sehingga melalui kontekstual budaya ini pun dapat menjadi alat bagi penyebaran Injil. Kontekstual budaya yang ada di dalam kekristenan dapat menjadi suatu upaya atau proses untuk menyelaraskan, menyerasikan atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, selaras dan seimbang. Pada zaman Yesus pun adat istiadat itu masih sangat kuat diberlakukan. Sehingga pada saat itu
di mana ada suatu titik Yesus ingin membawa ajaran yang memerdekakan manusia dari keterikatan yang mempraktekannya secara keliru pada saat itu. Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini berbicara mengenai Yesus beserta para murid dan sekelompok orang Farisi beserta beberapa ahli Taurat. Sidang jemaat yang terkasih, tradisi najis dan tidak najis ini sangat kuat dianut oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat pada saat itu. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat memelihara berbagai aturan agama dengan sangat kuat dan dengan sangat taat. Maka dari itu mereka bertindak sebagai orang yang paling mengetahui tentang segalanya, sehingga mereka mengawasi setiap tindakan orang. Apakah orang itu melakukan suatu pelanggaran? Apakah perlakuan atau perbuatan orang itu sesuai dengan ajaran pada saat itu? Begitupun pula para murid Yesus tidak lepas dari setiap pengawasan mereka. Apa yang menjadi respon Yesus pada saat itu? Menurut Yesus itu adalah suatu kemunafikan ketika seorang beribadah kepada Allah tetapi memegang ajaran manusia. Mereka memegang hukum Allah dengan berbagai aturan yang mereka buat sendiri, dengan alasan agar orang Israel tidak melanggar aturan tersebut. Mereka bahkan menganggap otoritas peraturan itu sama dengan otoritas hukum Allah pada saat itu. Padahal faktanya berbagai peraturan itu ada yang bertentangan dengan hukum Allah. Ada hal yang tidak dapat dibenarkan, yaitu mereka berusaha mencari celah untuk menghindar dari kewajiban mentaati hukum Allah dengan menunjukkan ketaatan pada peraturan buatan sendiri. Itu merupakan suatu kemunafikan yang nyata yang mereka lakukan pada saat itu. Pada saat itu mereka tidak dapat menerima saat melihat para murid Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, seperti sebagaimana adat istiadat yang telah diajarkan nenek moyang mereka pada saat itu. Pertanyaan-pertanyaan pun mereka lontarkan terhadap Yesus, dan Yesus pun menjawab pertanyaan itu dengan keras. Menjawab pertanyaan mereka sebagai orang atau kelompok yang belajar dan memahami mengenai agama, tetapi tidak menggunakan pemahaman itu secara tepat dan benar, sehingga melihat dan menilai sesuatu secara dangkal. Mereka tidak melihat segala sesuatu menyeluruh, tidak melihat secara luas. Bukan berarti Yesus menentang hal yang berkaitan dengan adat istiadat, karena memang pada dasarnya adat istiadat pun berakar dari perintah-perintah Allah kepada para nenek moyang bangsa Israel. Tetapi para orang Farisi dan para ahli Taurat ini menggunakan adat istiadat yang sifatnya positif untuk membahasakan sesuatu kepada Yesus dan para murid untuk maksud yang negatif. Hal ini yang ditentang dan dianggap tidak sesuai menurut Yesus. Bagi Yesus ada hal yang lebih jahat atau bersifat najis daripada hanya sekedar membasuh tangan. Aturan adat dan agama bukan tidak penting selama didasarkan pada kebenaran firman Tuhan.
dipahami dan dilakukan dengan motivasi yang benar, karena mengasihi Allah dan demi kebaikan sesama manusia. Namun untuk aturan agama dan adat istiadat yang tidak memanusiakan manusia yang telah ditebus oleh Kristus, kita harus menolaknya. Membasuh tangan pada saat itu merupakan suatu simbol untuk menjaga diri dari kenajisan, tetapi bukan menjadi sesuatu hal yang mutlak. Jika tidak ingin najis, maka melakukan hal tersebut sesuai dan seturut diiringi melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya karena mencuci tangan kemudian dikatakan tidak najis, tetapi melakukan simbol tersebut diiringi dengan tindakan yang nyata, mengikuti setiap perintah dan aturan Tuhan di dalam kehidupan. Sidang jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat pada masa kini kita sedang berada dalam keadaan pandemi yang sedang berlangsung, mencuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan pada masa kini. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Setelah kita melakukan kegiatan atau memegang benda apapun, menjadi hal yang sangat penting bagi kita guna menjaga kebersihan dan kesehatan. Mencuci tangan bukan hanya sekedar simbol yang kita lakukan begitu saja tanpa ada tujuan dan maksud kita melakukannya. Tetapi pada masa pandemi seperti ini, mencuci tangan adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, guna mencegah dan memutuskan penyebaran COVID-19 di tengah keluarga maupun masyarakat. Ini merupakan suatu tindakan nyata yang kita berikan, yang kita lakukan. Tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi keluarga kita, dan mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita dimanapun kita berada. Kemudian sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita dapat membawa keseimbangan antara kontekstual budaya dan kekristenan itu sendiri, sehingga sama-sama dapat memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang positif, dan tidak menimbulkan suatu pandangan yang dapat menghakimi satu sama lain. Maka dari itu, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengikuti setiap apa yang Ia katakan dan kehendaki. Dari mana kita mengetahui kehendak Tuhan? Dari firman Tuhan yang kita baca, dari kesaksian-kesaksian hidup orang di sekitar kita, dari perjalanan hidup kita bertumbuh bersama Tuhan. Maka dari itu, tetap andalkan Tuhan sebagai segala sumber sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita ambil saat teduh. Kita ingin menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh diperhadapkan bagi kami pada saat ini. Pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai penyeimbang segala sesuatunya. Kami diingatkan untuk saling mengasihi satu sama lain, menghargai setiap apa yang ada di sekitar kami,
sehingga kami dapat hidup selaras sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami. Kami pula berdoa bagi pelayan yang ada terkhususnya di jemaat GKE Sababilah ini. Banyak sekali setiap pribadi yang Engkau pergunakan sebagai alat kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terkhususnya ya Tuhan, pada pagi hari ini, para pelayanan-Mu boleh terjadi di tempat ini. Engkau telah memberkati setiap pelayan yang bertugas, pelayan yang melayani, dari penetua dan diakon lingkungan Bethlehem. Kami berdoa pula Tuhan untuk gereja-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, baik itu para pendeta, penginjil, vikaris, penetua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, serta siapapun setiap pribadi yang terlibat di dalam pelayanan, seperti para petugas organis, sound system, petugas LCD, koster gereja, song leader, siapapun Tuhan, kiranya Tuhan telah memakai kami sekalian. Kiranya kesehatan dan kekuatan selalu Engkau berikan bagi kami semua. Kasih-Mu Tuhan selalu boleh kami rasakan, sehingga kami dapat terus melayani di tengah-tengah dunia ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, di tengah keadaan pandemi ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap usaha kami guna memutuskan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit. Tuhan pulihkan melalui obat-obatan, makanan, serta minuman. Dan setiap para medis serta keluarga yang menjaga dan merawat. Begitu juga bagi setiap saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan kesesakan. Kiranya Tuhan hadir sebagai pemberi kelegaan, sehingga di tengah pergumulan dan kesesakan, mereka dapat merasakan suatu pengharapan, kesukacitaan daripada Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Kiranya setiap umur panjang yang Engkau berikan dapat menjadi kesukaan dan kebahagiaan, sehingga kehidupan mereka dapat selalu diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Engkau berkati pula Tuhan Yesus yang baik, para pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah. Engkau berkati setiap orang yang ambil bagian dalam proses pemulihan negeri kami dari pandemi COVID-19. Sehingga melalui mereka semua keadaan negeri kami pun dapat membaik. Dan kami dapat dilindungi dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Ya Tuhan, ini kami dengan segala keberadaan kami. Kami serahkan setiap hidup langkah kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan apapun Tuhan yang boleh kami lakukan Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau saja. Maka dari itu Tuhan, kiranya Tuhan melindungi dan menjaga kami. Kami merendahkan diri kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Namun sebelum itu, kami sampaikan pengantar persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami,
sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 274 bait 1 sampai baitnya yang kedua. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, selipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.